Karenanya Rasulullah sempat menyampaikan, berbahagialah dan mendapatkan berkahlah bagi orang-orang yang mengisi waktu subuhnya dengan amalia-amalia terbaik. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menyinggung salah satu sabda Rasulullah yang menggambarkan sebuah gambaran, ya, sebuah perumpamaan, sebuah misil tentang kehidupan kita saat sekarang ini yang masih kita nikmati, yaitu kehidupan dunia kita ini. Gambaran yang beliau sampaikan dengan satu pernyataan yang ringkas atau pendek, tetapi kalau kita amati terhadap makna yang dikandungnya, tentu saja memberikan makna yang sangat luas. Rasulullah menyampaikan, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri, bahwa dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman, sebaliknya dia menjadi surga bagi orang yang kafir. Jadi dunia itu, dunia yang sekarang kita nikmati ini, hakikatnya adalah sebuah penjara bagi orang-orang yang mengimaninya tentunya. Sebaliknya bagi orang yang kafir, kehidupan sekarang ini sebetulnya bagaikan surga. Begitu sabda Rasulullah. Pengertian dunia sudah saya sampaikan pada waktu yang lalu. Yang dari pengertian itu pun sebetulnya sudah termaknai, ya, yang namanya penjara itu. Dalam Al-Quran, kata as-sijnu itu cuma ada satu yang kita temui, yaitu dalam surat Yusuf. Karena dari sekian nabi yang diceritakan dalam Al-Quran, hanya beliaulah yang pernah masuk penjara. Kita barangkali juga sudah pernah membaca kisahnya, yang justru orang masuk penjara bukan karena kesalahan, tetapi memberikan gambaran ada orang yang masuk penjara karena benar. Jadi tidak semua orang masuk penjara itu adalah orang yang bersalah, begitu ya. Itu kesimpulannya. Karena sebagaimana kita pernah membaca kisahnya, sedikit saja ya, kita kutip sedikit. Itu adalah sebuah akibat daripada bagaimana beliau mempertahankan sebuah atau sesuatu yang hak, yang benar itu. Kan kita sempat membaca bagaimana beliau karena Allah takdirkan menjadi nabi yang kasep, panggilannya Ustaz, yang paling ganteng gitu ya. Jadi orang yang ganteng itu sebetulnya difitnah, ya, betul nggak? Itu. Jadi kegantengan itu tidak berarti menjadi sesuatu yang berupa apa ya, istilahnya sesuatu yang berupa kenikmatan saja. Ternyata banyak godaan yang ada di balik itu. Kan dalam kisah tersebut kita sempat juga membaca bagaimana saat Nabi Yusuf setelah setelah dia dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ada kafilah dagang yang datang ke sana, kemudian diselamatkan, ya, lalu dijual kan menjadi budak belian. Salah satu pembelinya adalah seorang perdana menteri kalau waktu itu, ya, disebutnya. Tetapi ternyata karena beliau adalah seorang pria yang ganteng gitu ya pada masanya tentunya,
Dari nona mana ganteng teh relatif maksudnya. Itu enggak relatif ya ganteng itu. Karena kan ukuran yang namanya kasep teh beda-beda unggal negara oge. Gitu kan? Nah, yang jadi masalah adalah kebetulan istri sang Perdana Menteri ini tertarik dengan kegantengan beliau. Sehingga sampai pada satu saat mengajaklah berbuat maksiat pada saat itu. Nah, kejadian ringkasnya adalah pada saat si istri itu memaksa lalu mengejar ya, Nabi Yusufnya berlari menuju pintu, maka ditarik tuh bajunya. Robeklah kan baju yang beliau kenakan pada saat itu. Nah, lalu suaminya kebetulan memang sedang ada di rumah kan. Kemudian menuju ke tempat tersebut karena terjadi keributan soal seperti itu. Akhirnya dipertanyakan ada kejadian apa sebetulnya. Ya maklum kan seorang istri kan tidak akan menyatakan kesalahannya ya. Dia menyatakan apa yang terjadi sebalik daripada yang dimaksud gitu. Tapi kebetulan sang suami ini adalah seorang yang bijak, faham terhadap hukum. Nah, dia hanya mempertanyakan begini pertanyaannya. Ini fakta lapangan itu akan memberikan sebuah bukti yang kuat gitu kan. Sekarang gini saja, kalau baju yang robek itu di bagian belakang dengan yang di bagian depan beda maksudnya. Kita lihat saja, kalau misalnya robek baju Yusuf itu di bagian depan, artinya berarti yang memaksa adalah Nabi Yusuf begitu kan? Tetapi sebaliknya pada saat baju Yusuf itu adalah yang bagian belakangnya robek, artinya siapa yang salah? Istri Perdana Menteri itu. Nah, fakta lapangan menyatakan yang robek bagian belakang, berarti memaksa saha gitu ya. Gitu kan? Akhirnya terbuktilah sebetulnya si istrinya yang salah. Tapi kan beda istri pejabat yang istri non pejabat begitu. Karena yang namanya ketetapan atau kebijakan itu bisa saja berubah karena pengaruh seorang istri. Jadi tetap saja yang dinyatakan bersalah adalah Nabi Yusuf pada saat itu. Nah, satu konsekuensinya adalah beliau harus masuk penjara. Nah, yang menarik justru ari urang maksieun lebet penjara ari Nabi Yusuf mending masuk. Kesimpulan yang kedua, berarti orang yang masuk penjara belum tentu orang yang bersalah wukul kan ya. Orang yang benar saja bisa masuk begitu. Makanya sampai beliau menyatakan qala rabbi asijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Itu kalimatnya. Jadi kata beliau bahwa ya Tuhanku, penjara itu justru lebih baik bagiku daripada aku terpengaruh atau mengikuti ajakan kepada melakukan sebuah kemaksiatan. Tak gitu Pak. Jadi kalau Nabi Yusuf itu pernah menikmati penjara itu. Secara fisik ya, dia menikmati penjara tersebut. Hari bagi orang mah amit-amit pengertiannya, besarnya. Amit-amit kuda lebat mah. Nah, kita kembali kepada hadis yang tadi, bahwa kalau Rasulullah menyatakan asijnu atau adunia adalah sijnul mu'mini, bahwa dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman, tentu saja bukan secara fisik kita melihatnya, tapi secara makna. Bapak-bapak sekalian, kita bisa melihat sebuah fisik, tetapi yang dimaksud makna begini. Kalau di stopan itu kan ada traffic light itu apa ya? Lampu ya, petunjuk lalu lintas. Yang menyatakan kalau misalnya dia merah artinya stop ya. Tapi kalau misalnya kuning artinya persiapan lah. Bersiap berhenti, bersiap berlari begitu ya. Begitu kan? Kalau hijau berarti jalan. Jadi kita bukan melihat semata-mata itunya, tetapi makna yang dikandung begitu kan? Jadi yang namanya traffic light itu adalah merupakan sebuah sarana saja
memberikan sebuah peringatan, ada makna yang dikandung dengan itu. Nah, jadi di sini Rasulullah hendak menyampaikan dunia ini kan mungkin fisik ya, kita katakan, kita rasakan. Karena ada ruang dan waktu ya kita dapatkan, atau non fisiknya juga. Tetapi makna yang dikandung di dalamnya. Oleh karenanya kenapa kemarin atau waktu yang lalu saya sempat menyampaikan bagaimana pengertian dunia itu digambarkan oleh Rasulullah. Bahwa makna dunia itu sebetulnya apa. Sehingga kan Rasul memberikan sebuah gambaran bagaimana mengajak para sahabat ke sebuah tempat sampah itu ya. Saya sempatkan menyampaikan itu. Di sana dilihat ada kotoran manusia, ada kencing manusia, ada tulang belulang dan segala macam. Lalu Rasul menyampaikan yang dikatakan dunia teh eta sebetulnya. Jadi ada yang namanya kotoran, ada yang namanya air kencing. Kenapa Rasulullah menyampaikan itu? Secara fisik itu yang kita lihat ya, betul enggak? Bukankah Rasul menyampaikan, bukankah yang namanya kotoran adalah asalnya makanan? Lalu kita makan, diproses oleh tubuh, dan bukan kita lagi yang memprosesnya ya, karena Allah yang menyampaikan, memproses itu semua. Lalu terbuang. Minuman juga seperti itu. Bahkan tubuh kita juga satu saat akan menjadi tulang belulang, iya kan? Sekarang jak soteh siga kieunya, tapi satu saat moal kieu satarasna. Satu saat akan menjadi tulang belulang, seperti itu. Jadi maksud Rasulullah hendak memberikan sebuah pemaknaan yang namanya dunia itu sebagai sebuah penjara. Bahwa apapun yang kita cari pada saat ini ada ujungnya begitu. Ujungnya seperti tadi gitu. Nah sehingga sebelum ujung itu kita dapat, ya, makanya manfaatkan nih waktu yang masih ada. Makanan kita makan harus memberikan sebuah makna. Apa maknanya? Kita makan, muncul energi, muncul kekuatan, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Sebaliknya bagi orang yang kufur, dia makan betul, menimbulkan energi, tetapi dari energi apa kesananya? Berbuat sebuah kemaksiatan misalnya. Begitu. Jadi dari ini saja sudah memberikan sebuah makna, itu adalah penjara sebetulnya. Menjadi sebuah batasan dalam hidup kita. Sehingga dalam kehidupan ini kita harus menyadari bahwa ada aturan-aturan Sang Pencipta yang mesti kita taati. Janganlah kita hidup seperti hewan yang tanpa aturan, begitu maksudnya. Kan kalau dunia hewan kita mengenal istilahnya hukum rimba barangkali ya. Siapa yang kuat ya dia yang akan dapat. Dia yang berkuasa. Bagi manusia tentu saja tidak. Jadi ada hukum-hukum kehidupan yang Allah sudah ciptakan supaya manusia ini hidup teratur sebetulnya. Itu seperti itu. Lalu kan kalau kita bicara penjara, penjara adalah sebuah tempat yang sengaja membatasi gerak aktivitas manusia dari perbuatan jahatnya begitu ya. Ya kan? Dalam diri kita itu ada yang namanya nafsu. Nah nafsu kita itu ada yang namanya nafsu amarah, ya, nafsu marah, emosi dan segala macam, atau nafsu hawak, ayah kan ya. Nah itu yang perlu dikendalikan. Nah jadi kita perlu memenjarakan itu semua, kita perlu membatasi itu semua. Sehingga makna penjara dalam hadis tersebut adalah sebuah upaya bagaimana membatasi bahwa pada kehidupan sekarang ini jangan sampai kita hidup itu seperti hewan. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa orang-orang kufur itu pada kehidupan sekarang ini dia hidupnya seperti hewan. Kalau kita bicara masalah hewan, dia tidak mengenal istilah halal haram, ya kan? Tidak ada istilah halal haram. Bagi mereka yang penting makanannya ada di depan dimakan. Dia tidak melihat bahwa itu milik siapa. Dimanapun pada saat dia lapar dia ambil. Nah kita hidup tidak seperti itu. Oleh karenanya dalam salah satu hadis ya, hadis yang lain ini, Rasulullah memberikan sebuah gambaran juga kepada kita bahwa hukum-hukum dalam kehidupan ini ada beberapa macam.
Dalam salah satu sabdanya, hadis riwayat Al-Baihaqi ya, Rasulullah menyampaikan innal Quran, bahwa sesungguhnya Quran itu, dalam Quran ini kandungan Quran yang menjadi panduan kita hidup sebagai umat yang beriman, nazzala ala khamsati aujah, bahwa Quran itu di dalam isi kandungannya itu ada 5 sisi yang harus kita lihat. Ada 5 sisi yang harus kita perhatikan. Yang pertama halal, ya. Yang kedua haram. Yang ketiga muhkam. Yang keempat mutasyabih, dan yang kelima adalah amsal. Begitu dalam hadisnya. Maka kata Rasulullah, fa'malu bil halal. Kerjakanlah yang halal itu. Halal artinya ada sesuatu yang diperbolehkan. Diperbolehkan zatnya, diperbolehkan cara mendapatkannya. Seorang pencuri mengambil barang, barangnya halal? Halal ya, tetapi caranya haram. Makanya nanti di akhirat itu orang itu akan diminta pertanggungjawab tentang harta itu dari 2 sisi ya. Ya. Apakah zatnya halal atau cara mendapatkannya yang haram. Begitu. Jadi kalau yang bagus itu ya halal zat, halal cara mendapatkannya. Itu yang halal. Laksanakanlah yang halal. Bapak-bapak sekalian, makanan pada prinsipnya sangat banyak macamnya. Pertanyaannya, banyak yang haram, banyak yang halal. Banyak yang halal ya daripada yang haram kan? Karena yang haram dibatasi. Oleh karenanya Al-Quran mengatakan begini, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih. Kata-katanya innama di sana dalam Al-Quran dikatakan. Itu surat Al-Maidah kalau tidak salah ya. Hanya saja atau bahwasanya sangat terbatas yang diharamkan itu. Untuk makanan ya bicaranya. Yang diharamkan hanya 1 bangkai, begitu kan? Itu bangkai adalah bangkai hewan yang disembelih kemudian dia mati. Ya. Mati bukan karena sembelihan. Itu hewan itu yang namanya bangkai. Walaupun ada beberapa bangkai yang dihalalkan, contoh misalnya bangkai ikan ya. Pan hari ikan orang beli di pasar sudah jadi bangkai, betul nggak? Ya kan? Tapi halal itu. Tapi kalau misalnya ayam ketabrak mobil, ya kita tidak sempat sembelih, dia menjadi bangkai, itu menjadi haram. 1. Kemudian darah yang mengalir, artinya kalau dulu saya mengenal istilahnya marus ya, artinya darah hewan. Misalnya ada darah hewan sapi yang disembelih, darahnya diambil, lalu dibekukan ya. Kabukum istilah marus gitu ta. Nah itu haram itu. Lalu daging babi ya. Walaupun orang-orang kafir itu pernah meneliti, nah sih sebabnya babi diharamkan. Apakah karena ada kandungan cacing pita begitu kan ya? Kita mah tidak usah mencari-cari alasan gitu. Kalau Allah sudah haramkan ya terima saja. Tidak akan melihat dari segi kenapa itu diharamkan oleh Allah. Dan yang keempat adalah sesuatu sembelihan yang bukan karena Allah. Artinya karena berhala, karena sesuatu acara yang tidak disyariatkan oleh Islam. Terbatas. Di luar itu semuanya halal sebetulnya. Walaupun para ulama ada yang memberikan definisi kembali yang namanya banyak binatang-binatang lain yang diharamkan. Tetapi sebagian besar menyatakan makruh, seperti misalnya hewan yang hidup di 2 alam ya. Lalu binatang-binatang yang bertaring dan seterusnya. Nah, jadi yang halal itu sangat banyak dalam alam ini. Jadi artinya pilihan hidup untuk menjadi sesuatu yang halal itu sangat banyak.
Silahkan mencari itu semua. Yang kedua adalah haram. Maka kata Rasulullah, fajtanibul haram. Yang haram itu harus dijauhi, ditinggalkan. Pengertian haram itu kan bisa jadi ada dua ya. Haram dalam arti terhormat, haram dalam arti terlarang. Contoh tanah haram, itu bukan tanah larangan ya, tetapi tanah yang terhormat, tanah suci. Kan kalau kita ibadah haji ke sana, umroh ke sana ya ke tanah haram gitu, terhormat. Jadi artinya bagi orang yang meninggalkan yang haram itu menjadi orang terhormat sebetulnya. Jadi kalau sesuatu yang terlarang kita tinggalkan, itu hakikatnya kita menjadi orang yang terhormat menurut pandangan Allah. Karena bisa jadi menurut pandangan manusia mah orang yang melaksanakan korupsi misalnya itu kan terlarang. Ya. Aja we anu terhormat teh malah asa bangga dipotonya. Ya, seperti itu. Jadi yang haram itu harus ditinggalkan. Yang ketiga, muhkam. Muhkam itu adalah sesuatu ketetapan Allah yang sudah jelas hukumnya. Kalau dalam Al-Quran itu ada perintah aqimus sholah wa atuz zakah, itu muhkam itu. Artinya laksanakanlah sholat, keluarkan zakat. Hukumnya sudah jelas, panduannya sudah jelas. Bagaimana tata cara sholat, Rasulullah sudah mencontohkan. Kata Rasul, sallu kama ro'aitumuni usolli, begitu kan? Kata Rasulullah, kalau Anda ingin sholat, lihatlah bagaimana cara aku sholat, begitu kan? Jadi artinya tidaklah semata-mata, kenapa kita sholat seperti tadi bentuknya? Dato saya contoh, nak. Jadi kalau manusia yang mukmin itu figurnya sudah ada yang menjadi contoh kita. Jadi yang namanya Quran itu sudah terbentuk dalam profil Rasul dalam kehidupannya. Baik ibadah yang sifatnya terbatas seperti ibadah sholat ataupun ibadah yang lain. Begitu, sudah ada figurnya. Tapi kalau sudah bersifat duniawi susah menjadi figur. Pak Ustadz rangkum paus pengintan, orang teh negara Pancasilanya. Cik saha figur Pancasila sejati itu. Ayat itu contohnya. Sesah tuh miliaran contohnya gitu banyak. Jadi hanya sebuah aturan yang dibuat yang ternyata tidak dicerminkan oleh sang pemimpin. Itu yang muhkam. Kemudian yang mutasyabih artinya sebuah pernyataan yang seperti samar, maknanya mungkin bias, artinya beragam. Contoh dalam Al-Quran ada kata-kata yadullahi ma'al jamaah misalnya. Kata-kata tangan Allah. Tangan Allah jangan diartikan tangan seperti kita begini. Betul kan? Jadi pengertian yadun itu dalam arti kekuasaan. Seperti sabda Rasul, barang siapa yang melihat kemungkaran, robahlah dengan tangan. Itu bukan berarti menempeleng begitu ya. Tetapi bagi orang yang punya tangan dimaksud adalah dia punya kewenangan, punya kekuasaan. Dan yang terakhir adalah tentang amsal, artinya perumpamaan atau gambaran-gambaran misil begitu. Jadi kalau kita perhatikan Al-Quran maupun Al-Hadis itu banyak sekali ya kalimat-kalimat perumpamaan yang memberikan sebuah